Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi algoritma dan pemrograman 1. Untuk pertemuan ke-8 ini saya akan menyampaikan terkait pengecekan atau kondisi. Nanti saya kasih contoh satu soal atau satu kasus yang kita buat flowchart, pseudocode sama programnya. Perkenalkan, nama saya Bu Nafi ya. Jadi jika mahasiswa ada yang belum mengerti sama sekali terkait apa itu algoritma, apa itu pseudocode, apa itu flowchart, silakan disimak materinya, ada di saya playlist ya, nanti bisa dicek di playlist dengan judul ini, algoritma dan pemrograman 1. Di sini lengkap mulai dari materi dasar sekali sampai saya ngasih beberapa contoh soal. Nah, ini ya. Jadi nanti saya harap kalian bisa nyimak di sini. Ada yang memang hanya untuk mahasiswa saya sendiri, untuk tempat saya ngajar, dan juga yang memang bisa diakses untuk semua. Nah, langsung saja. Apa itu kondisi? Biasanya kalau kita menemukan program itu kan pasti kadang ada kondisi pengecekan. Pengecekan itu artinya misal kita disuruh memilih, oh ini ada suhu dalam satuan Celcius, disuruh mengkonversi dalam satuan Fahrenheit, dalam satuan Reaumur. Nah, itu kalau mau dipilih, oh kalau nanti dia milih Reaumur, ini rumusnya. Oh kalau dia memilih Fahrenheit, oh ini rumusnya. Nah, seperti itu namanya pengecekan atau kondisi. Nah, yang saya terangkan di sini menggunakan if. Minggu berikutnya saya akan menggunakan switch case ya. Apa sih yang membedakan if sama switch case? Secara struktur penulisannya. Kalau di websitenya W3 School nanti bisa dicek juga W3 School. Nah, ini terkait bahasa Java. Bentar, saya kembalikan lagi. Terkait bahasa Java. Nah, ini lengkap sekali penjelasannya. Misalkan kita menggunakan if ada ya, seperti ini. Nih, kalau ngecek apakah nanti nilainya kurang dari ini, apakah nilainya lebih dari ini. Nah, itu pasti menggunakan pengecekan atau condition. Atau bisa juga menggunakan switch. Nah, untuk yang hari ini, pertemuan hari ini, saya menjelaskan menggunakan if ya. Nah, pengecekan itu tidak hanya mengecek matematikanya saja ya, kayak gini ini matematikanya aja. Tapi bisa juga mengecek dari segi misalkan milih, oh dia milih apa nih, pilihannya satu atau pilihannya Reaumur atau pilihannya apa. Nah, pilihan itu kan bisa juga diinputkan dalam bentuk angka, bisa juga diinputkan dalam bentuk huruf. Nah, kayak gitu itu juga bisa. Jadi nggak hanya angka yang dilakukan pengecekan. Terkait pilihan huruf itu juga bisa. Nah, langsung saja cara struktur penulisannya. Jika nanti yang istilahnya yang dicek itu nilainya apa, nah itu harus ditulis di sini kondisinya ini. Nah, terus ditulis perintahnya, baru perintahnya. Nah, atau dengan cara lagi, ini pengecekannya apa, sama ya, ini kondisi itu berarti nilai yang kita cek itu apa. Nah, nanti kalau benar dia menampilkan ini atau perintahnya ini. Jika tidak, berarti ini perintah yang dilakukan. Nah, if atau else if itu juga bisa ya. Jadi kalau if-nya ada 2, berarti nanti di sini nambah lagi. Contoh ya, misal ini saya perkecil tulisannya. Nah, atau lagi if-nya ada 2, berarti if yang pertama, kondisi, terus ini perintahnya jika dia benar, else if. Nah, ini kondisi lagi, ini ngecek lagi. Nanti kalau benar baru ini. Jika tidak, else perintah. Nah, pengecekan itu bisa seperti ini. Ini saya buat penyusunannya. Maaf ya. Pastinya 1. Biar cukup. Nah, penulisan perintah seperti ini itu sudah strukturnya. Jadi kalau nulis perintahnya harus dipahami. Nah, kalau dibuat dalam bentuk flowchart gimana? If-nya itu menandakan simbol belah ketupatnya ini. Ya.
Kalau if-nya hanya satu, berarti bracket depannya satu. Ini ya. Kalau nanti if-nya ada dua, contoh ini if satu, if yang kedua, maka nanti bracket depannya ada dua. Contoh misal sekarang kasusnya, saya nanti mau membuat program, saya kasih inputan nilai, dia nanti menampilkan A atau AB. Jika tidak sesuai A atau AB berarti gagal. Nah, A itu nilainya berapa? A itu nilainya lebih dari 85 kurang dari 100 atau 85 sampai 100. AB itu nilainya 80 sampai 84. Berarti selain ini gagal. Pokoknya lebih dari 100 ya gagal, kurang dari 80 juga gagal. Pokoknya kayak gitu. Maka boleh dibuat seperti ini. Ingat di sini ada inputan ya. Maka kalau saya buat pseudocode-nya dulu berarti 1 mulai 2 inisial, maaf. 2 berarti deklarasi. Deklarasi itu sama saja dengan inisialisasi, nanti simbolnya adalah preparation, berarti nilai. Terus sama outputnya, saya buat output gitu aja. Berarti kita inputkan nilai sesuai dengan perintah ini, nanti kita input. Nah, di sini langsung nanti tampil A atau AB ini ya, keterangannya di sini. Berarti apa yang harus dilakukan? Pengecekan. Cek yang pertama adalah apakah nilai lebih dari sama dengan 80, maaf. Ini boleh menggunakan N, operator N ya. Kalau operator N berarti kayak gini. Nilai kurang dari sama dengan 84. Jika iya, berarti nanti print ini ditampilkan nilainya dan juga hasilnya. Output ya. Output sama dengan AB. Jika tidak, ini dicek lagi. If maka nilai lebih dari sama dengan 85, operatornya dan nilai kurang dari sama dengan 100. Jika iya, nah ini kan tadi perintah kondisinya dicek. Terus ini apa yang dilakukan jika benar. Jika tidak sesuai, ternyata dia melakukan pengecekan lagi, else if itu. Jika iya, ini tetap sama, print nilai, tapi output sama dengan A. Nah, jika tidak semua, nah berarti print nilai tetap sama, output gagal. Sudah selesai. Ini pseudocode-nya. Kalau dibuat dalam bentuk flowchart berarti ada mulai tetap sama, semua flowchart harus ada mulai dan selesai. Mulai inisialisasi itu simbolnya adalah segi 6. Yang diinisialisasi nilai sama outputnya. Terus kita lakukan inputan nilainya. Kemudian dilakukan pengecekan. Apakah nilai kurang lebih dari sama dengan 80 dan nilai kurang dari sama dengan 84. Ini agak saya perbesar. Nah, kayak gini. Yang satunya apakah lebih dari 85 kurang dari 100. Nah, kemudian nanti ditampilkan output nilai dan AB. Jika iya, jika tidak nanti selesai. Ini A, jika tidak selesai. Nah,
saya taruh di sini. Selesai. Saya rubah bentuk tulisannya biar agak kecil. Nah, ini tinggal ngasih garis, karena memang flowchart itu garis panah. Bentar, kalau membuat flowchart itu memang membutuhkan konsentrasi, terutama kalau kita membuatnya menggunakan garis-garis yang ada di Microsoft Office-nya. Nah, ini semuanya ngarahnya ke sini. Oke. Kita buat dalam bentuk satu grup. Nah, setelah itu nah, kayak gini. Ini belum ada jawaban ya dan tidak ya, wajib. Jadi kalau kita membuat decision, ini namanya decision, itu pasti ada jawaban ya dan tidak. Setelah itu iya, iya, tidak, 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 tidak. Oke, saya selesaikan untuk tulisannya Times New Roman size 16. Sudah, ini flowchartnya. Kalau kita buat dalam bentuk programnya, ini saya buat file Java baru, klik kanan di package-nya, klik Java class, namanya misalkan nilai. Nanti pasti sama nama file dengan nama kelasnya. Karena di sini nanti ada inputan, saya harus deklarasikan scannernya dengan mengimport scanner. Nah, ingat, fungsi kalau mau nampilkan di layar harus di dalam public static void main-nya. Kalau di luar ini pasti gagal, merah. Jadi tanda merah itu banyak faktor dan tidak semua orang harus hafal terkait errornya. Nah, ini scanner itu wajib. Nah, ini scannernya saya deklarasikan. Setelah itu tadi deklarasi apa lagi? Kita ikuti, pokoknya ngikuti ini aja. Ini deklarasi nilai dan outputnya. Nah, ini int nilai, biar enggak sama dengan kelasnya, saya buat nilai angka, berikutnya nilai huruf, saya buat output itu huruf. Nah, sudah, ingat di sini habis deklarasi diinputkan, berarti kita kasih ke layar biar orang tahu bahwa dia disuruh menginputkan angka. Input angka. Terus ditampung di mana? Nah, kalau di flowchartnya ini kan nilai. Nah, kalau di saya tadi deklarasinya nilai angka, berarti nilai angka
sama dengan scannernya harus ada. Tipe datanya apa tadi? Integer, berarti next in. Di situ tadi pengecekan, berarti kita buat nilai angka apakah lebih dari sama dengan 80. Tadi ada operator dan nilai angka kurang dari sama dengan 84. Kalau iya apa? Nah, ini perintahnya. Perintahnya adalah nilai huruf sama dengan AB. Maaf, ini yang nilai huruf itu string atau karakter juga bisa. Tapi kalau karakter hanya satu, nah sedangkan AB itu dua. Nah, udah. Ini perintahnya tadi ya, cara menulis if itu kayak gini. Tadi ada berikutnya setelah ini kan tidak, dia ada decision lagi, berarti ngecek lagi, berarti di sini else if. Nah, apakah nilai angka lebih dari sama dengan 85 dan nilai angka kurang dari sama dengan 100. Jika iya, nilai hurufnya sama dengan A. Nah, jika tidak, tadi ini ya, decision-nya sudah, jika tidak, selesai, kan ditampilkan. Nah, berarti ini tidak ada ini, nggak ada pengecekan lagi, jadi langsung else, nilai huruf sama dengan gagal. Udah. Pokoknya nilai kurang dari 80 atau lebih dari 100 gagal. Nah, ini ya, harusnya di sini tambahannya tadi ada gagal. Belum saya tampilkan, mohon maaf, flowchartnya berbeda. Nah, ini harusnya di sini ada gagal sebelum selesai. Tidak apa, langsung ke tadi ke program. Nah, tinggal tampilkan. Nah, nampilkannya ya tinggal system.out.println nilai, ditampilkan nilainya plus nilai angka dan hurufnya ditampilkan, berarti plus itu tanda menggabungkan ya. Yang di dalam petik itu berarti statis ya, statis itu berarti seperti itu terus setiap itu. Sedangkan yang variabel maka dia akan menampilkan nilai yang kita kasih. Ya. Nilai huruf sama dengan plus nilai huruf. Dah, ini nampilkan angkanya, nilai angka dan nilai hurufnya. Kita running. Contoh. Yang namanya ilustrasi kan harusnya paham ya. Oh, ini kira-kira saya kasih input kan 86. Oh, nilai hurufnya A. Nilainya 86, nilai huruf A. Contoh lagi saya running. Saya inputkan 65. Oh, nilai hurufnya gagal. Jadi di sini tadi ada tambahan ya. Harus ada output. Tadi belum, maaf ini. Nah, ianya tadi belum sempat ikut ke crop. Nah, saya tambahkan. Saya membuat flowchartnya harus sama seperti yang di audio code biar tidak dikatakan tidak konsisten. Ini saya taruh di bawah. Udah kayak gini aja. Yang ini saya tarik ke sini. Yang ini. Nah, saya tambahkan. Gagal. Ini tanda. Udah. Saya
saya blok lagi biar enggak mencar kalau digeser-geser. Udah selesai ini flowchartnya, episode code-nya, dan ini programnya. Nah, saya tampilkan lengkapnya. Nah, ini kalau else, jadi yang perlu saya perhatikan ya, perlu saya sampaikan, tekankan lagi, kalau nulis if, nah ini adalah kondisi yang harus dicek. Ini perintahnya, kalau ditampilkan langsung ya monggo. Terus kalau ada pengecekan lagi berarti else if, ini jika tidak ada pengecekan langsung else, langsung tulis perintahnya. Nah, jadi itu cara membuat programnya, harus dipahami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.